Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran dengan cara tidak membuat kemungkaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur musalla al-ghafurur rahman PLN UI PJBB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini di hari yang ke-12 Pak, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, qiyamul lail kita, tilawah Al-Quran kita, tahajud kita, duha kita, seluruh ketaatan yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hari saja puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat menjauhkan pelakunya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah dengan ikhlas satu hari saja, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain 100 tahun perjalanan. Ini salah satu keutamaan atau keistimewaan puasa. Para ulama membagi 3 amal yang pahalanya tidak terbatas. 1, sabar. Dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah tanpa batas. Sabar ini mudah diucapkan tapi ya sulit dilakukan, tapi harus kita latih. Kapan sabar itu ada dan dapat pahala? Yaitu ketika pukulan pertama. Kata beliau, kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama, ketika musibah mula-mula terjadi. Nah, kalau sudah yang kedua, ketiga, dan seterusnya bukan lagi sabar, tapi sadar, Pak. Nah, Bapak nih keserempet mobil misalnya. Nah, diuji nih, apakah ketika pertama kali keserempet kebun binatang keluar semua, atau sabar? Nah, kalau sabar dapat pahala tuh. Tapi kalau serempet ngomel nih Pak 2 jam, setelah itu Bapak ya udah sabarin aja misalnya. Itu bukan sabarin tapi sadarin aja, gitu. Nggak ada pahala. Nah, ini sulit, kenapa? Karena ini amalan berkelas nih Pak. Tapi harus kita upayakan sabar. Makanya wajar, innallaha ma'as sabirin. Luar biasa, Allah bersama orang-orang yang sabar. Para ulama membagi sabar ke dalam 4 bagian. Saya nggak tahu dikasih tema apa nih Pak. 1, sabar menjalankan ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Bapak tiap hari masukin uang ke kenceleng, itu sabar menjalankan ketaatan, duha dan lain sebagainya. Kedua, sabar meninggalkan keburukan, kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Sabar juga, harus kita sabar. Sabar meninggalkan maksiat lahir, zina, mabuk, judi, judo, jadi bandar slot dan lain sebagainya. Maksiat batin naon? Apa Pak? Ria, takabur, ujub, hubul dunia,
cinta penghormatan, cinta kekuasaan dan lain sebagainya. Itu maksiat batil. Kalau kita mampu menjauhi dua maksiat ini, mudkhalan karimah, tempatnya di surga. 3, sabar ketika mendapatkan musibah. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Ini pernah terjadi kepada Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suami pertamanya wafat. Ya, namanya suami pertama, Pak. Cinta pertama. Wafat di medan perang, syahid. Sedih, prihatin Rasulullah ngelihat. Sudah, jangan putus asa, jangan sedih, jangan prihatin. Baca doa ini, kata beliau. Doanya boleh Bapak baca kalau dapat musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu doanya. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti dengan ganti yang terbaik, lebih baik daripada sebelumnya. Dibaca doa ini oleh Sayyidah Ummu Salamah, dikabulkan, Pak ya. Doa beliau, menikahlah beliau dengan orang paling mulia, paling istimewa, paling terbaik, lebih baik daripada suami sebelumnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah beliau min ummahatil mukminin, termasuk ibunya orang-orang yang beriman, yang setelah Rasulullah wafat nggak boleh dinikahin lagi, karena Ummul Mukminin makomnya makom tertinggi, itu ibunya orang-orang yang beriman. Sepakat para ulama, ummahatul mukminin tidak boleh dinikahin setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab gitu. Bapak ini ngantuk, lapar, khusyuk, dua-duanya. Biasanya dibagiin makanan, Pak ya. Ya Allah. Sore, alhamdulillah. Ada Pak Dito nih, tumben Pak Dito. Lagi di sini ya. Biasanya sibuk banget di lapangan di mana. Yang keberapa tadi, Pak? 3. Yang terakhir, sabar menerima qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya. Nah, yang kita upayakan apa? Untuk memahami takdir Allah ini, ya kita perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Buat takdir yang baik, jauhi takdir yang buruk. Ada sahabat nanya begini, ya Rasul, ngapain kita capek-capek puasa? Ngapain kita capek-capek tilawah Quran? Ngapain kita capek-capek menghatamkan Quran? Sebulan ini bisa berapa kali? Misalnya Bapak, 60 kali. Ngapain capek-capek tahajud, sedekah dan lain sebagainya? Toh sudah ditentukan akhir hayat kita, takdir kita apakah baik atau buruk, apakah akhir hayat kita su'ul khotimah atau husnul khotimah, apakah tempat kita di akhirat neraka atau sudah ditentukan. Ngapain capek-capek beramal? Bapak ngapain capek-capek duduk di sini gitu? Mending tidur di kantor gitu kan. Udah ditentuin, ngapain? Nah, itu ada sahabat nanya begitu. Kira-kira jawaban Nabi apa, Pak? Udah, jangan nanya begitu, jangan berpikir begitu. I'malu, kata beliau, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, lihat dalam hidupnya, Pak, pasti senang kebaikan tuh. Pasti pro terhadap ketaatan, nggak suka kebatilan dia. Dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khotimah. Tapi kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya buruk, lihat aja, Pak, hidupnya seneng nggak sama judol, seneng nggak sama maksiat, seneng nggak sama selot misalnya begitu. Senengnya itu sama yang begitu-begitu gitu. Dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah, celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir itu. Yang kedua, cepat. Amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah memaafkan. Sama ini juga. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Sebenarnya boleh dalam Islam, diberikan legalitas, Bapak membalas keburukan asal setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, Al-Quran. Dipukul sekali, boleh kita balas sekali. Dipukul 2 kali, balas 2 kali, Bapak. Nyubit, cubit lagi. Serempet mobil, ya udah serempet lagi. Cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali pengen balasnya 2 kali. Nah, yang kedua kali itu nggak boleh, udah nafsu. Nah, yang lebih mulia dari itu terusan ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia berlaku baik, nggak balas, padahal dia mampu balas, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tidak terbatas. Ini harus kita latih.
Rasul contoh paling ideal dalam soal memaafkan ini ketika beliau hijrah ke Taif, dilemparin batu sama orang-orang Taif, sama saudaranya. Beliau nggak balas. Malaikat lebih nafsu balas. Nabi tenang, ini ada malaikat sudah siap melemparkan dua gunung kepada orang-orang Taif. Tinggal habisin aja. Kalau bapak digituin sama malaikat, kira-kira gimana? Jangan diburukin sama temennya, udah habisin aja malaikat. Nabi enggak, Nabi memilih jangan malaikat. Justru saya berharap nanti akan lahir dari orang-orang Taif, orang-orang yang ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Beliau doakan kalau seandainya beliau mengiyakan tawaran malaikat saat itu, mungkin Taif sekarang sudah nggak ada itu. Tapi berkat memaafkannya beliau, sabarnya beliau, sekarang penduduk Taif 100% Muslim. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah puasa. Mudah-mudahan kita optimal di puasa tahun ini. Kalau bisa, kata beliau, sholat itu jadikan sholat yang terakhir. Jangan-jangan setelah itu udah nggak ada umur lagi, kan gitu. Jangan-jangan setelah itu udah nggak ada umur lagi. Jangan-jangan tahun depan Bapak udah nggak puasa lagi. Gitu. Maksimalkan puasa kita pada tahun ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir agar amal kita maksimal. Kok bisa pahala puasa tidak terbatas? Allah sendiri yang mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, satu kebaikan sampai 10 kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu milikku, untukku, karena ku wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini kenapa kok puasa bisa Allah yang langsung membalas? Karena puasa amalan rahasia, Pak ya. Kalau sholat mungkin sesama teman tahu ini sholat atau enggak. Haji apalagi, sekampung tahu semua Bapak kalau berangkat. Tapi puasa, Bapak masuk kamar mandi, ambil sirup dari kulkas, kan nggak ada yang tahu Bapak minum gitu. Nah itu amalan rahasia, diuji kita. Dalam keadaan sembunyi apakah masih tetap ada imannya atau tidak. Itu baru satu Pak ya, belum ngomongnya, belum jelalatannya itu. Makanya ini puasa seolah-olah amalan yang pahalanya dimonopoli oleh Allah. Para ulama mengatakan tidak terbatas pahalanya. Semakin baik ya semakin tidak terbatas, semakin ikhlas apalagi. Mudah-mudahan maksimal Pak ya kita puasa di tahun ini. Kalau nggak salah saya dikasih judul, ada nggak judulnya di situ Pak? Saya lupa kan. Siapa sih panitianya nih? Apa? Oke. Tuh hilang lagi mana? Tujuan pokok disyariatkan. Oke. Tujuan pokok disyariatkan ibadah puasa. Bisa dibacakan ayat Quran Al-Baqarah 183. Nah. Al-Baqarah 183, Pak. Ini sampai jam berapa Pak Dito? Jam 3. Oke, siap. Siap sampai balik juga siap. Beneran ya? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Luar biasa bacaannya. Siapa namanya? Faisal. Faisal kalau Arab Faisal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada 3 poin dalam ayat ini. Berarti yang diperintahkan oleh Allah puasa hanya orang-orang yang beriman Pak ya. Orang kafir, non-muslim nggak diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan alaikum, atas kalian. Apa yang diwajibkan? Asyam, puasa. Puasa apa maksudnya? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah Pak. Saat itu bertepatan dengan Perang Badar. Jadi luar biasa Pak. Umat Islam, para sahabat dalam menjaga atau menyebarkan Islam ini susah payah. Bapak tinggal duduk manis saja udah nggak betah nih 2 menit, udah terasa 2 jam aja. Ada tukang di tempat saya
Baru masuk kerja udah ngerokok itu Pak Haji. Ya, kalah sama sahabat. Sahabat itu perang sambil puasa dan nggak buka Pak. Tahun berapa tadi? Tahun 2 Hijriah. Ayat ini turun bulan Syaban, kewajibannya bulan depannya. Kama sebagaimana kutiba alal ladina min qablikum. Ini sisi sejarahnya. Kata para ulama, oh ada juga mana tadi? Kama sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah dari sini kata para ulama, puasa Ramadan itu sudah pernah dilakukan oleh para nabi zaman dahulu. Kila katanya yang pertama kali melakukan adalah Nabiullah Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Cuma kata para ulama tidak mesti Ramadan, kama di situ, kaf kan litasbih dalam bahasa Arab, penyerupaan sama gitu. Tidak mesti Ramadan. Para nabi dahulu, orang-orang dahulu juga puasa, seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Atau puasanya Sayyidah Maryam, tidak makan, tidak minum, tidak banyak bicara, tidak bicara. Sayyidah Maryam itu tidak bicara puasanya, ngempet omongan gitu. Nah, ini dari sisi sejarah. Kita juga di dalam Islam terjadi 2 kali peristiwa, Pak. Jadi dulu agak lucu sebenarnya. Dimulainya puasa itu ketika sudah tidur. Jadi ada kejadian sahabat ketika pulang kerja, udah masuk waktu maghrib begitu. Tiba-tiba di rumahnya nggak ada makanan, terpaksa istrinya beli dulu ke pasar. Mau buka nggak ada makanan, beli dulu ke pasar. Ketika di pasar si suaminya tidur itu, Pak. Otomatis sudah mulai puasa. Karena mulainya puasa pertama saat itu adalah dimulai ketika tidur. Otomatis nggak ada yang masuk sama sekali Pak makanan tuh kan. Nah, besoknya kerja lagi di ladang. Bertani dia pingsan jam 12 pingsan karena nggak sahur, nggak ada yang masuk sama sekali makanan. Nah ini sampailah berita ini kepada Rasulullah, turun ayat uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum sampai kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Akhirnya dirubah syariat puasa, boleh kita makan minum bahkan berhubungan dengan istri sebelum fajar. Sempat ribut juga sahabat, tadi malam saya nyentuh istri saya gini batal nggak ya, itu sempat ribut juga tuh sahabat. Nah, karena Islam ini kan agama yang sesuai dengan fitrah, itu diakomodir Pak yang begitu-begitu. Turun ayat ini akhirnya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kita masih diperbolehkan makan, minum, ya hal-hal yang membatalkan sampai fajar. Itu yang kedua. Yang ketiga ini tujuan pokok tadi disyariatkannya ibadah puasa. Ngapain kita diwajibkan puasa? La'allakum tattaqun. Di sini menggunakan fi'il mudhari ini Pak dalam bahasa santri, la'allakum tattaqun, agar kalian selalu dan terus-menerus menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun itu fi'il yang dikerjakan saat ini atau akan datang. Fi'il itu kata kerja. Apa bahasa Inggrisnya Pak? Kata kerja yang dilakukan sekarang dan akan datang. Tubalnya kayaknya 300 semua. Nah, dalam istilah santri namanya fi'lul mudhari, ada fi'il madhi, kata kerja yang sudah dilakukan, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dan akan dilakukan, ada fi'il amar, kata kerja perintah. Nah, fi'il mudhari ini dalam bahasa Nahu itu memberikan faidah istimror. Kalau diartikan begini Pak, tattaqun itu orang yang selalu dan terus-menerus bertakwa. Artinya yang diharapkan puasa, takwanya tidak hanya pada saat ini saja, tetapi setelah bulan Ramadan, bahkan 11 bulan setelahnya. Bahkan kalau melihat isyaratnya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap nafas kita kalau bisa dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Itu yang diharapkan sebenarnya dari tujuan pokok puasa. Anda tidak ada bekal terbaik, bekal utama yang nanti akan kita hadapkan ke hadapan Allah, kehadirat Allah selain takwa. Takwa bukan takut sama yang tua, bukan. Itu mah urusan ini poli apa itu. Nah, jadi ini
bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Harus kita seriusin karena hidup nggak lama, cuma sekali aja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita hanya takwa saja. Nah, karena sudah diketahui tujuan pokoknya, apa saja cirinya, itu yang jadi pertanyaan. Terusan judulnya itu. Apa ciri orang-orang yang bertakwa yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa? Mudah-mudahan dia termasuk di dalamnya nih. Saya kutip dari pertama surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 atau sampai 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa di dalam ayat ini? Nah, ini mudah-mudahan termasuk nih. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, sama menggunakan fi'il mudhari. Kalau diartiin begini, Pak, orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib, kepada Allah. Yang gaib nggak kelihatan, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada qada qadar, kepada akhirat, kepada yaumul ba'ats, yaumul hisab, hari pembalasan, surga neraka, itu beriman kepada yang gaib. Ada orang nggak percaya, setelah mati ya udah mati aja gitu, nggak ada pembalasan sama sekali. Nah, itu namanya tidak beriman. Orang bertakwa harus selalu dan terus-menerus beriman. Kedua, wa yuqimunas shalah, orang beriman itu harus selalu, dan orang bertakwa ya, orang bertakwa itu harus selalu dan terus-menerus menegakkan sholat, bukan sekedar mendirikan. Menegakkan nilai-nilai sholat artinya tidak hanya ada di musola, tidak hanya ada di masjid, tapi ada di kantor, di kebun, di pabrik, dalam pergaulan, dalam ucapan, dalam tindakan. Itu baru wayukim, menegakkan sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kondisi apapun, sholat, Pak. Kalau puasa Bapak nggak kuat, boleh diqadha, diganti di kemudian hari sampai semampunya Bapak. Bahkan orang tua yang nggak kuat puasa boleh bayar fidyah, nggak harus puasa. Haji nggak mampu, Bapak nggak wajib malah. Zakat nggak mampu, nggak wajib malah dikasih Bapak. Tapi puasa, mampu nggak mampu, sakit nggak sakit, mesti dilakukan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, dengan isyarat Bapak. Ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ciri orang bertakwa adalah yang ibadah sosialnya tinggi, Pak. Jadi peduli terhadap umatnya itu besar. Menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada dia. Sebagian, bukan semua, Pak ya. Kita nggak seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu semua hartanya diberikan kepada Rasulullah, kepada Islam. Kita ini hanya sebagian saja. Iman kita nggak bisa disamakan dengan Abu Bakar. Abu Bakar tuh luar biasa ya, makanya As-Siddiq gelarnya. Ketika memberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk Islam maksudnya. Rasul nanya, terus keluarga kamu makan minum dari mana? Jawabannya luar biasa, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Wah, udah nggak bisa. Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Kalau kita kan masih ngomong begini, besok makan gimana ya? Gitu kita masih mikir, Pak. Nah itu. Kalau Abu Bakar enggak, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Makanya Rasul wajar mengatakan seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini selain para nabi, maka akan menang imannya Abu Bakar. Maka ulama sepakat orang paling utama setelah para nabi, setelah Rasulullah adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kasih nama anaknya Bakar, Abu Bakar. Jangan Abu Gosok. Bagus. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai dari kalangan perempuan? Minan nisa, Aisyah, kata beliau, anaknya. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oke, ini infak, Pak ya. Ada yang nanya, apa perbedaan infak dengan sedekah? Kalau infak biasanya berkaitan dengan materi, duit, emas, perak, itu infak. Tapi kalau sedekah umum, tidak sekedar, tidak hanya materi. Bapak senyum di jalan, itu sedekah. Ada orang susah naikin sesuatu atau barang ke mobil, Bapak bantuin, sedekah. Cium istri, sedekah. Meluk istri, sedekah. Bacaan tasbih dalam hadis, sedekah. Tahmid, sedekah. Artinya tidak sekedar materi. Itu sedekah itu umum. Tapi kalau Bapak menemukan redaksi infak, baik dalam Quran maupun dalam hadis, itu artinya nyuruh kita
melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang sifatnya materi. Di Mekah, di Madinah ya, ada orang kaya Pak, namanya Abu Tolhah Al-Ansori. Siapa Pak? Ya, banyak Abu pokoknya di sana itu. Abu Tolhah Al-Ansori ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibundanya Anas bin Malik. Ummu Sulaim belum meninggal aja Pak, itu suara kakinya, telapak kakinya sudah ada di surga itu. Itu salah satu kemuliaan Ummu Sulaim. Nah, beliau punya suami namanya Abu Tolhah. Suami kedua nih. Suami pertama ini Malik namanya. Dia diajak masuk Islam nggak mau. Nah, karena masih cantik ya, janda-janda muda begitu. Abu Tolhah itu tertarik. Kan janda semakin maju sekarang nih Pak. Saya punya kekayaan kata Abu Tolhah ketika ngelamar siapa? Ummu Sulaim. Saya nggak butuh kekayaan kamu. Yang saya butuhkan kamu masuk Islam. Nah, akhirnya maharnya dia itu masuk Islam. Nah, ini ada cerita ketika Abu Tolhah duduk-duduk turun ayat Pak, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayatnya itu. Engkau tidak akan mendapatkan albir. Albir di sini kebaikan yang sempurna. Ada yang mengatakan al-jannah, engkau nggak bakal masuk surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada bahasa tunfiqu itu sampai engkau menginfakkan sebagian, bukan semua, mimma tuhibbun, sebagian harta yang engkau cintai. Itu seketika Pak Abu Tolhah lari kepada Rasulullah, lari ke hadapan beliau. Ya Rasul, telah turun ayat lan tanalul birra. Iya, kenapa emangnya? Engkau tahu tanah kurma saya ini di mana-mana. Ya Rasul, saksikan itu tanah Bairuha yang kebun kurmanya paling saya sukai karena subur itu Pak. Sadaqatun lillah, aku wakafkan, aku sedekahkan, aku infakkan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul jawabannya apa Pak? Bah. Ini bahasa ta'ajub. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini hal yang menyenangkan, menakjubkan. Dzalika malur rabbi, ini harta yang berkah, yang menguntungkan dan seterusnya. Wa qad sami'tu ma qulta. Aku sudah mendengar kamu menginfakkan, mewakafkan tanah Bairuha ini ingin mendapatkan surga. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku doakan gitu. Nah dari sini para ulama mengatakan kita beramal ingin dapat surga itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Pak, beramal karena manusia atau beramal karena ingin dipuji manusia atau karena takut celaan manusia, itu yang nggak boleh. Tapi kalau beramal ingin dapat pahala, Bapak mau kemana? Jamaah, pengen dapat 27 derajat, nggak apa-apa. Karena Allah yang memerintahkan disebut ihtisan. Kan harus ikhlas ya, tapi yang begini tidak merusak keikhlasan. Yang merusak keikhlasan itu ibadah karena manusia. Itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang selanjutnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang bertakwa adalah beriman kepada Al-Qur'an, Zabur, Injil, Taurat yang asli Pak ya, termasuk suhufu Ibrahim wa Musa. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat selalu dan terus-menerus meyakini. Ada orang tadi saya katakan setelah hidup ini ya udah mati aja, nggak ada hari pembalasan. Nah orang bertakwa nggak begitu. Bapak capek-capek duduk di sini mau ngaji ngelawan nafsu karena yakin di kemudian hari akan ada balasannya, akan ada rekamannya. Oh ini Pak Dito duduk di sini 1,5 jam walaupun agak ya nggak betah misalnya, ada catatan semuanya tuh, ada rekamannya. Oh Pak Dito hari ini baca Quran 1,5 juz, ada catatannya tuh. Ngapain kita capek-capek begitu? Kita yakini di kemudian hari akan ada, lamun cek urang Sunda mah juntrungna gitu, akan ada balasannya. Wabil akhirati hum yuqinun. Imam Syafi'i Pak ya, setiap bulan Ramadan itu yakhtimul Quran sittina khatmatan, hatam Quran 60 kali dan dalam sholat. Ngapain capek-capek Pak Imam Syafi'i? Bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari 2 kali, berarti 30 hari 60 kali. Ngapain capek-capek? Jangan tanya dah sibuknya beliau bagaimana. Ngajar iya, murid banyak, nulis iya. Tapi menjadikan wiridan Al-Quran sebagai hal yang pokok bagi beliau. Ngapain? Oh, karena beliau yakini di kemudian hari akan ada balasannya. Nah ini ciri orang bertakwa. Bil akhirati hum yuqinun. Ini yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah. Udah jam 1 nih. Tadi tahu gimana? Ada satu lagi sebenarnya dalam Al-Quran surat Ali Imran. Singkat aja Pak ya, biar saya tenang nih ya nyampeinnya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum
wa jannatin, ada yang hafal, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa dalam surat Ali Imran? Yang pertama, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Yang susah itu ketika kita berinfak dalam keadaan susah, sulit. Makanya infak itu sedikit saja kalau ikhlas mampu menghindarkan pelakunya dari neraka. Sampai Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ini hadis sering saya sampaikan di khutbah. Hindari neraka walaupun dengan bersedekah atau berinfak setengah dari kurma yang kamu punya. Bapak punya kurma satu nih, setengahnya buat keluarga Bapak, setengahnya Bapak kasih ke orang miskin. Kalau itu Bapak lakukan dengan ikhlas itu, karena Allah, itu mampu menghindarkan pelakunya dari neraka. Itu salah satu keistimewaan infak sedekah. Dan banyak Pak. Terus wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, tadi saya sampaikan. Orang bertakwa itu hatinya memaafkan, damai, tidak mudah marah ketika disuruh. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Dan terakhir dalam ayat ini orang yang bertakwa adalah orang yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang hobinya tobat. Saya mau nanya terakhir, tobat itu apa? Sadar, benar, satu lagi. Ada yang jawab. Kembali. Ini ada yang jawab kembali, berarti masih ingat. Artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari syirik kepada tauhid. Kembali dari bakhil kepada dermawan. Kembali dari yang tadinya tidak mau ngaji kepada ngaji. Tidak mau jamaah kepada, dan seterusnya. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Syaratnya 5 dalam ayat ini. 1, sadar, zakarullah. Kedua, fastaghfaru lidzunubihim, diiringi dengan penyesalan dan istighfar. Kata Imam Ghazali, dosa itu nggak bisa dihapus kecuali dengan 2 api. 1, narun nadam, api penyesalan di dunia, tobat maksudnya. Kedua, naru jahannam, api neraka jahanam. Silahkan, kata beliau, milih mau dihapus dosa-dosa itu di dunia dengan tobat, api penyesalan, atau nanti direbus di neraka itu dengan jahanam. Naudzubillah, Pak. Jangan sampai masuk neraka 1 detik kosong, Pak. Ketiga, syarat kalau tobatnya baru diterima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, enggak ngulangin lagi. Keempat, memperbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau tobatnya mau diterima, perbanyak kebaikan, karena kebaikan mampu menghapus keburukan-keburukan. Terakhir, ini yang berkaitan dengan manusia. Tadi yang 4 berkaitan dengan Allah, ada yang berkaitan dengan manusia. Tapi yang ini khusus berkaitan dengan manusia. Kalau Bapak punya salah, pernah mukul, ya minta maaf. Pernah ngambil haknya, kembalikan. Mangkanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhu al-yaum. Siapa yang pernah zalim, pernah salah sama saudaranya, kalau bisa pada saat itu juga minta halalnya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya Pak, sholat, puasa, zakat, nanti hangus ketika persidangan akhirat. Kan sia-sia, Pak. Nah, kita selesaikan hak-hak adami itu sebelum kita mati, sebelum kita meninggal. Maka perlu adanya halal bihalal. Itu penting, Pak, salam-salaman, biar ibadah kita gak sia-sia. Udah itu aja, Pak, ya. Itu tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu siapa itu, Pak? Kalau ada yang mau disampaikan, tak apa-apa. Oke, cukup, Pak, ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam kebaikan, ketaatan, amal saleh, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.